Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam poin yang keempat atau dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Nah, dan terkait dengan meninggalkan salat ini, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya meninggalkan salat itu ada dua bentuknya. Atau orang yang meninggalkan salat itu tidak lepas dari dua keadaan. Ya. Keadaan yang pertama yaitu orang yang meninggalkan salat dan mengingkari kewajibannya. Ya, dia mengingkari bahwasanya itu bukanlah ya, kewajiban di dalam Islam. Ya, maka yang seperti ini, ya, kafir, keluar dari Islam. Ini menurut kesepakatan ahlul ilm, menurut kesepakatan para ulama, bahwasanya siapa yang meninggalkan salat dan mengingkari kewajibannya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua atau keadaan yang kedua adalah orang yang meninggalkan salat hanya karena malas, ya, hanya karena meremehkan. Ya, dia malas, ya, namun tetap meyakini kewajiban salat tersebut. Ya, dia tetap meyakini kewajiban salat tersebut, dan dia, ya, meyakini bahwasanya itu adalah, ya, dosa besar. Nah, dia meyakini bahwasanya dia akan dihukum dengan perbuatannya itu. Ya, maka yang seperti ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, dia tidak kafir, dan ada yang mengatakan bahwasanya dia kafir, keluar dari Islam. Nah, dan inilah pendapat yang lebih kuat, bahwasanya, ya, dia kafir. Nah, dan ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis di sini, ya, merupakan, atau dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di sini merupakan dalil yang menunjukkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan, ya, salat. Nah, kalau Allah Ta'ala, ya, beliau berkata, ya, jadi Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ya, berkata, qala Allah Ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba. Nah, dalam surah Maryam ayat 59 sampai 60. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah sesudah mereka
pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat, ya, dan memperturutkan hawa nafsunya, ya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Illa man taba, kecuali yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam ayat ini ya terdapat ya keterangan bahwasanya ya ciri generasi yang buruk ya itu adalah generasi yang menyia-nyiakan salat. Ya, yang menelantarkan ya salat. Dan ya, mereka memperturutkan hawa nafsu, ya, memperturutkan hawa nafsunya. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam ya syarahnya ya, beliau menyebutkan bahwasanya sisi pendalilan dari ayat ini ya yang menunjukkan ya tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat, ya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dan orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu dianggap ya bukan dari orang yang beriman, ya, bukan dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan disebutkan bahwasanya fasawfa yalqawna ghayya, ya, mereka akan menemui kesesatan. Dan kata al-ghayy ya, ini banyak penafsiran di kalangan para ulama ya tentang makna ghayya. Ya, ada yang menafsirkan bahwasanya itu adalah azab yang sangat pedih. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh ya As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ya ghayya adalah wadin fi jahannam. Ya. Itu adalah ya lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Dan ini ancaman bagi orang yang meninggalkan ya salat. Nah, illa man taba, kecuali yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan datang juga penafsiran dari sebagian as-salaf bahwasanya yang dimaksud dengan adha'us shalah ya menyia-nyiakan salat ya adalah ya mereka ya menyia-nyiakan waktunya. Artinya mereka mengakhirkan ya waktunya. Ya, sehingga dia tidak salat kecuali di akhir waktu. Nah, dan ini penafsiran datang dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, surah Al-Maun ayat yang keempat dan yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Wail ya, ini ya ada beberapa penafsiran juga di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya wail adalah adzabus syadid, azab yang sangat pedih. Ya, wakil, dan ada yang berkata bahwasanya wail adalah wadin fi jahannam. Dia adalah ya lembah di dalam neraka jahannam. Ya, ini juga menunjukkan ancaman yang sangat ya besar bagi ya orang yang disebutkan dalam ayat ini, fawailul lil musallin. Ya, maka celakalah orang-orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari ya salatnya. Ya, lalai dari salat. Ini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ya, di antaranya maksudnya dia lalai ya dari waktunya. Ya, dia lalai dari waktunya, dia mengakhirkan ya salatnya. Nah, dan ada yang mengatakan bahwasanya dia lalai ya, yaitu tidak khusyuk di dalam salatnya.
ya, dan ada yang mengatakan bahwasanya dia lalai, yaitu dia tidak memperhatikan ya rukun-rukunnya, tidak memperhatikan wajib-wajibnya, dan tidak memperhatikan syarat-syarat ya salatnya. Nah, maka ini semua adalah orang yang diancam ya dengan kecelakaan. Apakah itu dia lalai dari waktunya, dia lalai dari ya kehusyuannya, ya, hatinya, ya. Demikian juga ya, dia melalaikan rukun-rukun, syarat-syarat dan wajib-wajib dalam ya salatnya. Nah, kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ma salakakum fi saqar, ya, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan terkait dengan orang-orang yang disiksa ya di dalam neraka sakar. Apa yang menyebabkan mereka disiksa ya, dimasukkan ke dalam neraka sakar ya? Jadi masalakakum fi sakar. Apakah yang memasukkan kalian? Apakah yang menyebabkan kalian sehingga dimasukkan ke dalam neraka sakar? Ya, sakar ini salah satu nama dari ya neraka. Nah, qalu, maka mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Ya. Dulunya ya, kami tidak mengerjakan ya salat. Nah, maka di sini jelas ya disebutkan bahwasanya ya orang yang meninggalkan ya salat, atau salah satu sebab seorang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah karena dia meninggalkan salat. Ya, karena dia meninggalkan salat. Nah, waqala alaihi salatu wassalam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Ya, perjanjian yang ada di antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Ya. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini juga dalil yang sangat jelas. Ya. Dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya siapa yang meninggalkan salat ya maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Nah, waqala alaihi salatu wassalam, man fatatuhu salatul asr habita amaluh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, barang siapa yang luput ya, itu tidak melaksanakan salat asar ya, maka akan ya gugur atau akan terhapus amalan-amalannya. Nah, akan terhapus amalan-amalannya. Dan terkait dengan keterhapusan amalan-amalan di sini, ya ada yang mengatakan bahwasanya terhapus amalannya pada hari itu, ya, dan ada yang mengatakan bahwasanya ya terhapus seluruh ya amalannya. Ya, ada yang mengatakan ya terhapus seluruh amalannya. Nah, dan ini ancaman khusus bagi orang yang meninggalkan ya salat asar. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ya ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu ya wa maluhu. Ya. Orang yang luput dari salat asar ya, dia tidak ya meninggalkan ya, dia tidak melakukan salat asar ya, maka seolah-olah dia kehilangan ya keluarga dan hartanya. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau ya Kitabus Shalah ya wa hukmu tarikiha ya, itu tentang salat dan hukum orang yang meninggalkannya,
Beliau mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat asar itu seakan-akan telah dirampas harta dan keluarganya. Ya, sehingga ia seperti orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki keluarga. Ya, seolah-olah dia tidak memiliki harta dan tidak memiliki keluarga. Nah, dan perumpamaan ya, yang seperti ini adalah ya sebagai gambaran terhapusnya amalan yang disebabkan karena meninggalkan salat asar. Ya, karena meninggalkan salat asar sehingga amalannya ya terhapus. Ya. Amalannya ya terhapus. Nah, maka ini ya bahaya meninggalkan salat asar. Apalagi kalau dia tinggalkan ya salat secara umum. Ya, salat asar saja dia tinggalkan. Ya, ini sudah dosanya sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an, "Hafidhu 'alas shalawat was salatil wusta." Ya. Jagalah salat-salat. Ya. Jagalah salat-salat. Nah, salat di sini yang disuruh atau yang diperintahkan untuk dijaga adalah semua salat. Ya, semua ya salat. Kemudian setelah itu sebutkan secara khusus was-salatil wusta. Ya, dan jagalah salat al-wusta. Ya, dan salat al-wusta yang dimaksud adalah salat asar. Nah, jadi orang yang luput dari salat asar maka ya, terhapus amalannya. Nah, waqal ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ya bainal abdi wa bainasy syirki tarkus shalah. Ya. Antara seorang hamba dengan kesyirikan adalah meninggalkan ya salat. Ya, bainal abdi wa bainasy syirki tarkus shalah. Ya. Antara ya, seorang hamba dengan kesyirikan adalah ya meninggalkan salat. Nah, ini juga dalil yang sangat jelas bahwasanya meninggalkan salat itu adalah ya kafir. Ya. Itu adalah ya kafir. Nah, dan hukum di sini itu terkait dengan meninggalkan salat. Ya, meninggalkan salat, bukan ya terkait dengan mengingkari. Ya. Tidak terkait dengan mengingkari, tapi ya di sini terkait dengan meninggalkan ya salat. Nah, disebutkan bahwasanya siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ya, bukan berarti bahwasanya nanti dia mengingkarinya. Nah, wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Ya. Qalahu makhul an Abi Dzar wa lam yudrikhu. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya bersabda bahwasanya siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka ya, sungguh jaminan Allah Subhanahu wa taala terlepas darinya. Ya, telah terlepas darinya. Maksudnya jaminan jaminan dalam Islam, jaminan keamanan, jaminan ya keselamatan itu terlepas darinya. Ya, itu terlepas darinya. Nah, maka ya sebagaimana disebutkan oleh ya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya beliau mengatakan bahwasanya ya ini merupakan dalil bahwa orang yang meninggalkan salat itu adalah kafir. Ya. Kenapa? Ya, li'annahu law annahu baqiyan ala islamihi lakana lahu dhimmatun fil Islam. Ya.
Nah, karena seandainya dia masih tetap Islam, maka dia akan mendapatkan jaminan di dalam Islam. Ya, dia akan tetap mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi karena dia keluar dari Islam sehingga dia lepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini yang dikatakan oleh Makhul bahwasanya dari Abu Dzar dan Makhul tidak sempat bertemu dengan beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian kata beliau, waqala Umar radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ama innahu la hadza li ahadin fil islami adha as-salah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang menyia-nyiakan salat. Ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat dia telah kafir. Kenapa? Karena dikatakan tidak ada bagian darinya. Tidak ada bagian darinya atau di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebut atau kita bisa baca pada kesempatan ini, kata beliau, waqala Ayyub as-Sikhtiyani, mithlu dzalik. Nah, warawa Al-Jariri an Abdullah bin Syaqiq rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wa akhrajahu at-Tirmidzi duna dzikri Abi Hurairah. Nah, berkata Abu Ayyub As-Sikhtiyani seperti itu juga, maksudnya bahwasanya tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Kemudian diriwayatkan dari Al-Jariri dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah memandang sesuatu amalan ibadah yang mana apabila ditinggalkan itu merupakan suatu kekufuran kecuali salat. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhu itu tidak melihat sesuatu dari amalan-amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali salat. Dan ini adalah perkara yang tersebar di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu dihukumi kafir, dihukumi kafir. Dan ini hadis diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala tanpa menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, maka semua dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menunjukkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Nah, dan masih ada beberapa asar di sini yang disebutkan oleh beliau dan juga ada beberapa hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Insyaallah taala kita akan mengambil pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.